Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai program. Jadi anxiety itu pasti berkaitan dengan suatu masalah yang belum terselesaikan. Entah itu masalahnya ada dari masa lalu yang terbawa sampai sekarang atau masalah sekarang yang kita hadapi karena kita ingin mencapai sesuatu di masa depan. Dan untuk menyelesaikan masalah itu pasti ada seperangkat programnya. Jadi sederhananya gini, kalau umpamanya kalian buka aplikasi handphone, ketika kalian menemukan masalah hitung-hitungan, yang kalian buka program apa? Program kalkulator. Ketika kalian menemukan masalah di bidang bagaimana berkomunikasi kepada orang lain dengan cepat, yang kalian buka apa? Program telepon. Kalau umpamanya masalah yang kalian hadapi adalah untuk terkoneksi dengan ribuan orang dalam waktu singkat, yang kalian buka apa? Sosial media. Jadi setiap masalah itu ada program-program khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita berpikir kita mempunyai program untuk menyelesaikan masalah, tapi program yang kita gunakan salah. Misalkan kita ingin membuat sebuah usaha, tapi kita nggak punya program cara berpikir. Dia programnya lebih ke mindset, cara berpikir seperti seorang pengusaha. Jadi kita menjalankan usaha itu seperti membangun hubungan relationship dengan teman. Kalau sama teman kita pakai enak nggak enak perasaan. Cuman kalau kita bangun usaha kita nggak bisa pakai itu. Bagaimana kalau main ngutang terus pakai cara nggak enak nagihnya, ujung-ujungnya rugi. Diutangin orang nggak dibayar-bayar, atau mempercayakan orang begitu saja akhirnya kena tipu. Jadi setiap masalah sudah ada program untuk menyelesaikannya. Kita harus temukan dulu programnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk mengetahui sebetulnya kita punya program atau enggak, itu akan kita bahas selanjutnya mengenai ahli. Jadi pada akhirnya setiap orang itu membutuhkan orang lain agar dia bisa paling nggak berkaca seperti apa sebetulnya dirinya, atau untuk mendapatkan program dari orang lain, jadi copy paste ke dalam pikirannya. Oh, orang ini pengusaha, saya belajar dari dia, jadi copy paste caranya dia di copy ke saya gitu. Nah, program ini sangat penting. Kita harus mencocok-cocokkan antara masalah seperti tembok dengan solusi. Program untuk menghantam, memecahkan masalah tersebut. Nah, dari program ini sebetulnya yang perlu dititik beratkan adalah mindset. Sebetulnya hanya ada dua mindset. Secara garis besar mindset tuh ada dua aja. Yang pertama mindset bertumbuh. Dan mindset tetap. Ini yang harus kita tahu pertama. Mindset itu cuma terbagi dua sebetulnya secara garis besar. Mindset bertumbuh dan mindset tetap. Mindset bertumbuh adalah berkaitan mengenai usaha. Mindset tetap berkaitan dengan bakat. Mindset bertumbuh berpikir bahwa segalanya mungkin. Mindset tetap berkaitan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip semuanya takdir. Oke, kita bahas ini aja dulu. Jadi ini yang paling penting. Kalau umpamanya mau mengenal lebih jauh mengenai mindset ini, ada bukunya sendiri, judulnya Mindset, penerbitnya Penerbit Baca. Itu saya recommended banget bukunya untuk dibaca agar kita punya mindset bertumbuh ini. Karena sebetulnya masalahnya orang itu kebanyakan dari mindsetnya. Mindset bertumbuh adalah mengatakan keberhasilan seseorang itu karena usahanya. Mindset tetap, orang berpikir bahwa keberhasilannya berdasarkan bakat.
Jadi kalau ada orang meraih medali emas di Olimpiade, orang yang bermindset tetap akan mengatakan bahwa dia memang punya bakat. Dan bakat itu dari lahir dong. Jadi memang dia punya bakat untuk itu. Sementara orang yang bermindset bertumbuh akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang berusaha. Jadi dia mencapai sesuatu. Kemudian mindset bertumbuh mengatakan semua hal mungkin untuk dicapai. Kembali ke usahanya. Kalau usahanya tinggi, kemungkinannya semakin tinggi. Mindset tetap itu berkaitan dengan takdir. Takdir kembali kemana? Ke bakat. Jadi orang-orang yang bermindset tetap akan mengatakan keberhasilan seseorang itu memang udah ditakdirkan. Itu kayak untung-untungan. Dan hal tersebutlah yang membedakan antara dua orang ini. Kenapa orang-orang yang bermindset tumbuh lebih bahagia hidupnya? Karena dia tidak berfokus pada takdir dan bakat. Dia berfokus pada usaha dan kemungkinan yang dia bisa capai. Jadi sebelum memperbaiki program, ada baiknya kita memperbaiki cara pandang kita dulu. Banyak orang yang mengalami anxiety. Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut, jadi saya tahu dan saya menghadapi beberapa klien anxiety itu, maaf. Dan saya akui dulu saya pun begitu. Kita pakai mindset tetap. Saya akui itu. Jadi nggak fleksibel. Orang-orang yang anxiety programnya itu di dalam otaknya sedikit. Jadi untuk menghadapi suatu masalah dia cuma ngandelin satu alat doang. Cuman kalau orang-orang yang bermindset tumbuh itu banyak dia punya alat. Ada alat apa A, B, C, D. Banyak. Karena apa? Karena dia berfokus sama usaha. Coba perhatikan dah teman-teman yang punya anxiety dan lain sebagainya. Coba kalian ngomong sama mereka. Kebanyakan ngomongnya ini, hidup itu udah takdirnya begitu. Tapi disuruh nerima keadaannya nggak mau dia. Maaf loh kalau kalian yang nonton di sini anxiety. Cuman saya pernah juga mengalami hal itu dan saya alhamdulillah berhasil berubah dengan mindset itu. Saya membaca buku ini dan insight-nya luar biasa. Jadi memang kebanyakan orang anxiety itu kaku dalam menghadapi masalah. Sekali lagi saya minta maaf kalau mau tersinggung, cuman silahkan kalian cek sendiri. Orang-orang yang sedang mengalami anxiety kebanyakan kaku. Mereka menghadapi satu masalah keuangan. Usahanya gitu-gitu aja. Diajarin cara lain nggak mau. Pas dibilang, ntar kalau kamu pakai usaha ini, cara yang ini, kamu bakal jadi seperti dia loh. Terus ngomongnya apa? Nah dia kan takdirnya. Ya kan? Sementara orang-orang yang bermindset bertumbuh, itu fleksibel dalam menghadapi masalah. Anggap ini tembok sebagai masalah. Orang yang anxiety punya palu, dipukulin di tembok, tapi nggak bolong-bolong. Orang yang mindset bertumbuh, dia ngelihat masalah, dipukul, nggak pecah-pecah. Dia jalan ke sini, muter. Nggak bisa muter, dia lompatin, ambil tangga. Jadi semakin banyak cara yang kita tahu, itu masalah semakin bisa kita atasi. Nah disitulah pentingnya mindset. Dan mindset itu sebetulnya hanya ada dua, bertumbuh atau tetap. Sekarang kesempatannya buat kalian introspeksi diri. Coba ambil waktu 10 menit, 15 menit, 30 menit. Pikirkan, kalian ini mindsetnya bertumbuh atau tetap? Kalian ini kaku atau fleksibel dalam menghadapi masalah? Sekarang kalau kalian tiba-tiba menjawab, saya sebetulnya fleksibel kok. Saya tanya balik, kalau memang kamu fleksibel, kenapa masalahmu masih ada di depan kamu? Jadi fokus kepada mindsetnya.